Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Salatiga, di Rumah Kesejahteraan. Di semua yang hadir pada malam hari ini pulang dengan membawa kabar baik, ya, sukacita, bahkan memiliki harapan untuk hari depan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Saya sebagai seorang konsultan ada satu kerinduan di dalam hati saya, bagaimana bisa memberi jawaban atas permasalahan banyak orang yang datang kepada saya. Saya tidak peduli dengan masa lalu banyak orang, ya, apapun masa lalunya, saya tidak terlalu peduli. Tetapi saya lebih peduli dengan masa depan banyak orang. Jadi apapun masa lalumu, bagi saya nggak penting, karena masa lalu adalah sampah. Tetapi saya lebih peduli dengan masa depannya banyak orang. Kalau masa lalu udah nggak bisa diubah, apapun sudah terlewati, tetapi masa depan itu sangat bisa dibentuk, ya, masa depan itu bisa dibuat, karena masa depan itu masih suci, masih kosong, belum ada gambarnya apa-apa. Dan kabar baiknya, kita semua diberi kebebasan untuk menggambar masa depan seperti apapun yang kita inginkan dan kita harapkan. Ya, karena apa? Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Kita pengen punya masa depan seperti apa, nanti kita akan gambar bareng-bareng. Tetapi sayangnya banyak orang itu bukan gambar masa depan, tetapi sering seperti membaca novel. Tahu baca novel? Mengulang cerita masa lalunya. Ya, diulang-ulang, cerita masa lalunya diulang-ulang. Saya dulu, ya, berarti kan mengulang cerita masa lalu, ya. Saya dulu pernah ketipu, saya dulu uang saya hilang, saya dulu, ya, di bahasa kebumen di lomboni konco-konco itu, ya. Jadi ya, selalu bercerita tentang masa lalu. Itu sama dengan membaca novel. Padahal hidup itu bukan tentang membaca novel, hidup itu tentang menggambar masa. Nah, lebih parah lagi apa? Udah novelnya sendiri itu ceritanya itu nggak karu-karuan, masih sempat-sempatnya membaca novelnya tonggone, koncone, temene, ya. Koncoku kayak. Padahal novelnya sendiri itu ceritanya udah penuh dengan dramatisasi, kan gitu. Sempat-sempatnya masih membaca novelnya temennya, tetangganya, orang lain, kan itu, kan. Nah, kira-kira semakin berat ya? Semakin berat hidupnya. Padahal hidup itu tentang menggambar masa. Nah, kabar baik nanti apapun yang panjenengan semua inginkan nanti bisa terwujud dengan cara yang cepat, mudah, sederhana, dan ajaib. Kalau yang anggota lama udah mengalami banyak keajaiban, ya. Tentunya tadi Bapak Ibu diajak ke sini kan dari yang sudah mengalami dulu, kan. Mereka udah mengalami banyak keajaiban, mengalami perubahan hidup, baru berbagi cerita. Karena di sini, ya, saya melarang tidak boleh mencari anggota, tidak boleh mengajak orang. Tugasnya apa? Tugasnya ketika kamu sudah bahagia, sudah mengalami perubahan dalam kehidupan, bahkan sudah mengalami kelimpahan, ya, tugasnya cuma satu. Kabari, ya, temanmu, saudaramu, tetanggamu yang hidupnya masih perlu ditolong, yang hidupnya masih mengalami kesulitan, yang hutangnya masih banyak, ya, yang ekonominya belum baik, itu yang dikabari. Contoh yang perlu dikabari tadi orang-orang yang sulit, orang-orang yang dalam kesusahan. Dan di sini, ya, kami sudah mendampingi puluhan ribu orang dari kondisi yang sangat terpuruk. Bahkan ada yang ke sini dengan membawa surat lelang, rumahnya udah mau disita, hutangnya udah macet, sudah tidak punya pengharapan, rumah tangganya berantakan, semuanya dipulihkan. Ya, kabar baiknya semuanya dipulihkan. Baik kemudian yang masa lampau, ya, hari ini nanti mendapat jawaban. Ya,
ya. Karena kita akan menggambar masa depan masih suci, masih kosong, dan belum ada gambarnya apa. Tinggal kita mau gambarnya apa sekarang? Kalau disuruh milih mau gambar apa masa depannya? Ayo Bu, gambar sekarang kalau disuruh milih. Pengen masa depan seperti apa? Apa Mbak? Baik dan indah. Ya, yang lainnya ada yang mau masa depannya seperti apa? Sih naik haji ya, naik haji. Ada lagi coba. Nah, bermanfaat bagi banyak orang. Pelajarannya ya selama ini hidup itu bukan tentang menerima, tetapi hidup itu bagaimana tentang berbagi. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi sesamanya, bagi orang lain. Jadi udah hafal ya? Prakteknya? Belgedes prakteknya ya. Jadi ya, nah nanti hukum-hukum ini akan berjalan ya. Kalau kita udah berpikir untuk orang lain, saya selalu katakan, kalau kita sudah berpikir untuk orang lain, siapa yang mikirin kita? Kita akan dipikirkan oleh Tuhan. Tapi seringkali banyak orang sibuk memikirkan dirinya sendiri. Bapak Ibu, saya sebagai konsultan, saya selalu berpikir untuk orang lain. Karena kalau diri saya sendiri sudah selesai. Artinya kalau bicara untuk diri saya sendiri, untuk keluarga saya sudah selesai. Saya nggak perlu repot-repot untuk menerima tamu sampai jam 2 pagi, sampai jam 12 malam. Dari pagi tadi tamu banyak sekali. Ya. Kenapa saya melakukan itu? Karena saya peduli ya dengan banyak. Kalau diri saya sendiri sudah selesai, tapi tadi kan sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, itulah yang saya lakukan. Saya, teman-teman yang sudah mengalami kelimpahan, ya tadi hidupnya harus bermanfaat bagi orang lain. Dan ternyata kabar baiknya, begitu mereka sudah melakukan hal yang sama tadi, mereka semakin diberkahi. Mereka semakin diberikan kemudahan-kemudahan. Bahkan keajaiban-keajaiban dalam hidup terjadi. Ketika mereka juga sudah belajar berpikir untuk orang. Tapi selama ini banyak orang berpikir aku ya. Olah gimana? Untuk aku aja kurang. Nah yang seperti ini selamanya akan kurang. Ya kalau selalu bicara gimana untuk aku aja kurang. Biasanya gitu ya. Nah itu namanya orang egoisme itu. Orang egois. Tapi sudah sadar toh. Nah, tapi kalau kita berbicara untuk orang lain, urusan kita nanti dipikirkan oleh Tuhan. Benar, kira-kira dipikirin Tuhan enak enggak? Ya, dipikirin panik gue udah seneng ya. Jamannya dipikirin Tuhan kan itu. Jadi, nah itulah kehidupan seperti itu. Kita akan belajar hukum-hukum. Hukum ini sifatnya pasti. Jadi yang kita ajarkan nanti hukum yang sifatnya pasti. Nah selama ini banyak orang tidak sadar menjalankan hukum juga, tapi hukum yang salah. Ya menjalankan suatu hukum, tapi hukum yang salah. Contoh, semua pengen kaya nggak? Pengen ya? Pengen kaya, pengen sukses, pengen uangnya banyak kan gitu. Selama ini apa yang dilakukan? Kalau ada orang mau kaya, mau sukses, mau uangnya banyak, kira-kira selama ini yang dilakukan apa? Kerja keras ya. Selama ini yang dilakukan untuk kaya, sukses, punya banyak uang, kerja keras. Semua gitu ya. Saya nyari wajahnya gitu, wajah pekerja keras kan gitu. Nah, itu hukum yang diyakini selama ini, yang diyakini banyak orang. Jadi kalau mau kaya, mau sukses, mau banyak uang, itu harus kerja keras. Faktanya apa seperti itu faktanya? Bahwa orang yang kerja keras itu pasti sukses. Orang yang kerja keras itu pasti punya banyak uang. Nah, faktanya tidak seperti itu, tapi sampai sekarang masih dipercayai gitu kan. Fakta membuktikan orang itu semakin kerjanya semakin keras, semakin tidak ada uangnya. Ya.
fakta membuktikan orang itu semakin kerjanya semakin keras, semakin tidak nyaman. Ayo biasa ngomong dong, Pak, saya sudah melakukan kerja keras sampai ibaratnya apa? Malam untuk siang, siang untuk malam. Yang ngomong gini punya duit nggak? Kaya nggak? Nggak kaya. Pak, saya ini udah kerja sangat keras sekali, banting tulang. Ya kalau bahasa Jawanya apa? Ketekuk ringgel. Yang ngomong ini kaya nggak? Nggak kaya. Ada lagi yang lebih ekstrim. Pak, saya ini kerjanya sudah sangat keras. Sampai kepala untuk kaki untuk udah hafal loh. Masa-masa pekerja keras. Kan gitu. Kaya nggak yang ngomong ini? Nggak kaya. Nah, saya sudah ngomong lah, kamu tuh kerja tuh akrobat itu ya. Kepala untuk kaki untuk kepala kayak orang akrobat itu. Tidak kaya. Kan itu. Tapi diyakini banyak orang. Kalau yang kaya tadi pegawai itu ya wah jangan-jangan korupsi kan itu kan. Nah, kalau yang kaya tadi orang biasa kok kaya gitu, wah jangan-jangan apa mencari ya punya tuyul, punya macam-macam ini itu. Oke, nanti kita rubah ya, mindsetnya kita rubah, programnya kita rubah. Ibaratnya kalau orang kerja keras tadi itu ibaratnya seperti orang mengejar kupu-kupu. Ya, seperti orang mengejar kupu-kupu. Maka selalu mengatakan tuh cari uang kan gitu kan, cari uang, mengejar uang. Ya kita ibaratkan uang rezeki itu seperti kupu-kupu. Nah selama ini banyak orang polanya itu seperti mengejar kupu-kupu. Kira-kira sehari dapat banyak nggak kalau ngejar kupu-kupu? Capek nggak ngejar kupu-kupu? Oh, tadi capek kan, sampai ke tekuk tadi, sampai gulung komeng tadi. Kupu-kupunya nggak dapat banyak, bahkan ada yang nggak dapat. Karena selama ini tadi polanya mengejar, mencari kan itu. Namanya orang mencari itu juga kadang dapat, kadang enggak. Itu pun banyak enggaknya ya daripada dapatnya kan itu. Oke, sekarang ada cara yang lebih baik ya kira-kira supaya kupu-kupunya itu berdatangan, nggak perlu kita kejar. Ada nggak cara yang lebih baik? Sekarang kan bisa kan? Supaya kita tidak mengejar kupu-kupu, tapi supaya kupu-kupunya itu datang itu bisa nggak kira-kira? Bisa. Dengan cara apa? Menanam bunga ya. Nah, jadi bagaimana supaya kupu-kupu tadi datang? Ya kita membangun taman. Dengan membangun taman, kupu-kupu itu otomatis datang. Tidak perlu kita kejar. Nah itulah gambaran tentang rezeki, tentang uang itu seperti itu. Selama ini pola banyak orang mengejar uang, ya, mencari uang, mencari rezeki, mengejar rezeki. Semakin dikejar rezekinya semakin lari, semakin jauh kan itu karena pengalaman ya. Pengalaman ya, itu. Tapi setelah jadi anggota PLN nggak perlu mengejar ya. Oh iya rezekinya datang sendiri kan gitu. Nah, kenapa? Kita ajarkan tadi membangun taman yang indah. Dengan membangun taman yang indah, otomatis kupu-kupu berdatang. Nah sayangnya, jadi bayangkan bahwa otak Bapak Ibu itu seperti lahan. Seperti lahan itu, selama ini ditanami tanaman yang salah. Tanamannya tanaman keras, ya. Ibaratnya bahwa tanaman keras itu seperti tanaman bambu-bambu yang rembuyung itu yang menakutkan, yang ada ularnya biasanya itu ya. Kupu-kupu nggak mau datang karena apa? Tanamannya menakutkan. Nah, nanti di sini tanaman yang keras tadi dicabut dulu, cabuti semua. Dicabuti, dibajak, terus kita tanami bunga kan gitu. Supaya nanti kupu-kupu berdatangan. Nah, selama ini banyak orang mengikuti berbagai seminar. Itu ibaratnya apa? Lahan yang ada tanaman keras tadi tiba-tiba dikasih bunga. Kira-kira bunganya bisa hidup nggak? Nggak bisa hidup. Kalau hidup pun sebentar, paling sehari, 2 hari, 3 hari. Itu kita masih ketika dikasih materinya orang sukses ikut seminar ya, tadi masih ada harapan. Ketika dikasih materi seminar masih semangatnya masih ada. Tapi sehari, 2 hari, 3 hari udah habis lagi, hilang lagi semangatnya. Karena bunga yang ditanam tadi nggak bisa tumbuh. Karena masih ada pohon kerasnya, masih ada tanaman kerasnya.
Nah, makanya nanti tanaman kerahnya cabut dulu, dibajak, baru nanti tanami bunga gitu loh. Nah, nanti kita akan ajarkan prinsip-prinsip untuk menjadi kaya. Ya, nanti saya akan tanamkan prinsip-prinsip untuk menjadi kaya. Kita dari kecil diajarkan, ya, terutama para guru ini juga harus merubah kurikulum. Pelajaran yang mengatakan hemat pangkal kaya. Apa ya? Hemat pangkal kaya. Tidak ada orang hemat itu menjadi kaya, tidak ada. Ingat-ingat, tidak ada orang hemat menjadi kaya. Orang hemat itu selalu berpikir apa? Berpikir kekurangan gitu loh. Wah, hidup itu harus hemat, harus diirit-irit kan? Karena apa? Dia baru menyadari bahwa dia itu dalam kondisi kekurangan. Padahal kalau orang kaya itu harus menyadari bahwa dia itu berkelimpahan, bahkan merasakan kelimpahan. Nah, bagaimana caranya merasakan kelimpahan? Harus dengan berbagi. Jadi kalau kita berbagi, itu pasti kita merasakan kelimpahan. Hukumnya begini hukumnya, ya. Ini hukum ini pasti. Siapa menebar harta, dia akan bertambah kaya. Tetapi siapa menghemat secara luar biasa, dia akan selalu kekurangan. Ini hukum. Ini hukum yang dibuat oleh Tuhan, ya. Jadi kalau kita mau kaya, justru harus berbagi, bukan menghemat. Jadi kaya itu dicipta dulu, dirasa dulu kaya itu. Ya, dirasakan dulu. Kalau Anda sudah bisa merasakan rasanya orang kaya, udah pasti Anda nanti menjadi kaya. Ya, tapi selama ini dirasakan kan bukan rasanya orang kaya, rasanya orang kesusahan loh. Benar nggak? Betul. Karena yang dirasakan rasanya orang kesusahan, ya udah selamanya akan mengalami kesusahan. Jadi apapun yang nanti ingin Anda terjadi dalam kehidupan Anda, rasakan dulu dalam hati. Jadi kalau pengen menjadi kaya, ya rasakan dulu bagaimana rasanya menjadi orang kaya. Kalau pengen bahagia, rasakan dulu bagaimana caranya bahagia. Kan gitu. Pokoknya apapun yang kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita, itu rasakan dulu dalam hati. Karena hukumnya gini, ini hukum lagi, bicara hukum ya. Apapun yang kita rasakan dalam hati, itu terpancar ke semesta, dan semesta akan mengirimkan hal yang sama. Diingat hukumnya ya. Apapun yang kita rasakan dalam hati, terpancar ke semesta, dan semesta akan mengirimkan hal yang sama. Kalau bahasa mudahnya, rasamu itu adalah doamu. Jadi rasamu adalah doa. Dan ternyata gampang untuk kita memiliki perasaan kaya dengan cara berbagi. Kalau Anda sudah berbagi, pasti Anda akan merasakan rasanya orang kaya. Kalau pengen bahagia, ya sama. Kalau pengen bahagia, nomor satu apa? Bersyukur. Kalau Anda sudah bisa mengucap syukur dalam segala sesuatu, pasti Anda merasakan kebahagiaan. Ya, pokoknya dalam segala sesuatu mengucap syukur, karena hukumnya apa? Tuhan ikut campur tangan dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, di dalam segala sesuatu Tuhan ikut campur tangan untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Nah, seringkali kita selalu melihat apa yang di depan mata, wah ini masalah besar, wah ini sesuatu yang berat kan gitu. Padahal di balik semua itu sebetulnya ada maksud Tuhan, ada maksud yang indah. Lah hukumnya apa? Hukumnya begini, aku tergantung prasangka hambaku. Jadi apapun yang datang itu masih netral. Ya, apapun yang datang dalam kehidupan kita itu masih netral, belum ada artinya apa-apa. Kalau kita bisa berprasangka baik, dia akan menjadi baik. Ingat-ingat ya. Jadi kalau kita berprasangka baik, dia pun akan menjadi baik. Tapi kalau kita berprasangka buruk, hal yang baik pun datang ke kita, tapi kalau kita berprasangka buruk, itu pun akan menjadi buruk. Maka di sini ada istilah yang sering diucapkan oleh anggota,
hutang lunas tanpa bayar. Ya, dulu banyak orang ngomong gini, Pak, saya ini takut hutang Pak, kan gitu. Lah saya saatnya jawabnya, labimu, kamu tuh bukan takut hutang, takut bayar, kan gitu kan. Kan bukan takut hutang tuh, takut bayar itu. Lah sekarang kalau ada hutang lunas tanpa bayar, piye? Wah, nanti aku purun gitu kan. Kalau itu saya mau Pak, kan itu. Akeh tunggale kan itu kan. Nah di sini terjadi hutang lunas tanpa bayar. Bahkan orang yang sudah tadi rumahnya mau disita, yang sudah mau dieksekusi bank, semuanya selesai. Semuanya selesai. Karena kalau kita menjalankan hukum tadi, itu sifatnya semuanya pasti. Jadi pasti kaya, pasti berkelimpahan.